Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pengajian Pejabatan Aparat putaran keempat pada hari ini, Rabu tanggal 6 April tahun 2022 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta segera akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabaduhu yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati penceramah kita Bapak Dr. Probo Suseno
SPPD, Kakir Finasim SEMM, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG, beserta para pejabat muslim di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah instansi vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pimpinan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para pimpinan OPD beserta pejabatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segenap ASN dan jamaah pengajian, pejabat dan aparat, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui media online yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa bermuwajahah di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta maupun melalui media online dalam suasana yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, utamanya ketika besok kita telah sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mengawali pengajian pejabat dan aparat putaran keempat pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga acara kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Untuk itu maka marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab libtigai mardatillah wa lisafaati Rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia, bersama-sama marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Indra SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum
kutiba qablikum la'allakum أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadzah Aja Indra SPD yang telah berkenan menyampaikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kepada beliau dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dan semoga mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah, syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan dari Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta dan doa untuk Muzaki yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Dr. Ki Haji Munjahid disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya hingga detik ini. Semoga nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua bisa menjadi nikmat yang berkah dan manfaat minad dunya hattal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah dan selalu kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Komandan Korim 072 Pamungkas, yang terhormat seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya dan jamaah Jogja Istimewa TV. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini saya Munjahid atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS dan DSKL yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas DIY. Yang pertama, pengelolaan ZIS DSKL Basnas DIY pada bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut. A. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY selama bulan Maret sebesar 1.148.348.369 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakat 367.295.477 rupiah.
Jumlah infak 58.228.392 rupiah. Jumlah fidyah 1.305.000 rupiah. Jumlah infak terikat 721.519.500 rupiah. Penghimpunan ZIS di luar neraca total 100.261.100 rupiah. Jadi total penghimpunan ZIS dan DSKL bulan Maret secara keseluruhan senilai 1.248.609.469 rupiah. B. Total penyaluran ZIS DSKL berdasarkan program sebesar 869.644.304 rupiah. Sedangkan pentasarufan berdasarkan asnaf sebesar 922.201.917 rupiah. C. Penerima manfaat sejumlah 19 lembaga dan 12 jiwa. Alhamdulillah setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016 sampai 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini wajar atau WTP sesuai standar keuangan di Indonesia, dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di DIY, pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya 2,5%, serta salurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan, atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274 587062 atau 085 221 222616. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui Basnas DIY. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zakat, infak dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua 1 Basnas DIY Munjahid. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama agar harta yang kita zakatkan dan harta yang tersisa menjadi bersih dan suci. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakumullahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada apa-apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberkahimu
pada apa-apa yang masih Engkau sisakan, dan semoga pula Allah menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan dan doa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua 1 Basnas DIY Bapak Dr. Ki Haji Munjahid yang telah berkenan menyampaikan laporan dan memimpin doa untuk muzaki pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan kalimah thayyibah yang pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ujang Syihabuddin SAG MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighal ridwatillah hirraillah wali syafaati rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi wa ali baitihi syai'ul laila wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتقربا عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل وأصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا ما استكبرنا ما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى جميع إخواني من الأنبياء والصالحين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والصالحين المخلصين وجميع الملائكة المقربين والشيخ عبد القادر أجل قدس الله سره ثم إلى أهل قبور من المؤمنين والمؤمنات مسلمين مسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وأضعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih pada Bapak Haji Ujang Syihabuddin
yang telah berkenan memimpin pembacaan kalimah thayyibah pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madayal layali wal ayyam, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Kepala Biro Bina Mintal Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para Kepala Dinas Kantor Vertikal maupun Kepala OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir di dalam ruang rapat 3 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta maupun yang hadir out di Zoom meeting yang kami hormati Wakil Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Dr. Mujahid yang saya hormati, penceramah pada kegiatan pengajian pejabat dan aparatur sipil negara Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Bapak Dr. Probo Suseno, spesial penyakit dalam Kagir Finasim SEMM. Terima kasih Pak Dokter. Yang kami hormati Pak Kabak TU, Pak Kabid Penes Jawa, Bapak para Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, para PLT Kasih Kasubag di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh Bapak Ibu, para ASN, aparatur sipil negara Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir secara offline maupun secara Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kesempatan bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang mulia di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah ini, untuk bersama-sama kita berta'alim talabul ilmi agar kita semakin mendapat tambahan ilmu dan wawasan untuk kita manfaatkan pendekatan diri dan ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita bersama. Semoga kita diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita diakui sebagai umatnya, bersama-sama menantikan syafaatnya, syafaatul uzma di kelak yaumil qiyamah nantinya. Amin amin Allahumma amin.
Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Bapak Ibu para pejabat dan seluruh aparatur sipil negara Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus selaku Sohibul Bait, kami haturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir secara offline dan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara pengajian secara online. Semoga hadir kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini banyak amal-amal ibadah, amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum tasbihun. Keluarnya nafas dari mulut kita dibilang sebagai bacaan tasbih. Wa a'maluhu mudha'afatun. Amal-amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watuhu mustajabatun. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang saat ini bersama-sama kita ikuti, bersama-sama kita beribadah di siang harinya, kemudian kita sempurnakan dengan berbagai amal soleh qiyamul lail, salat tarawih, tadarus, dan amaliyah-amaliyah sunnah yang lain dapat menjadikan kita semakin dekat dan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita tholabul ilmi, ikut menghadiri, mengikuti pengajian. Paling tidak kita akan mendapatkan tambahan ilmu, dan ilmu sangat penting untuk terus kita miliki dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Al-ilmu hayatul iman wa imadul Islam. Ilmu akan menjadi rohnya iman. Dengan ilmu, keimanan kita, keyakinan kita akan semakin mengakar, semakin menancap di dalam hati sanubari kita. Keimanan kita akan semakin kuat. Dan dengan ilmu imadul Islam, Islam tiang agama akan dengan ilmu, maka agama Islam kita akan semakin kokoh dan kuat. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh barokah, penuh manfaat, ajaran-ajaran yang membuat kita dapat membentuk perilaku kita bersama, termasuk banyak hikmah dan manfaat yang lain yang insya Allah hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang sumu tasihu, puasalah kalian semua pasti akan semakin sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dukungan, bantuannya kepada seluruh para pejabat bahwa saat ini Pak Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2022 tentang panduan ibadah di bulan Ramadan dan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk itu mohon dukungannya dan sudah terus kita sosialisasikan, terus kita sampaikan kepada seluruh umat mukmin untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah, dengan sholat tarawih, dengan tadarus, hadir di masjid, di musola, tetapi yang paling pokok mari kita terapkan protokol kesehatan ketat agar pandemi COVID-19 bisa segera ditangani, bisa segera kita dukung bersama-sama akan putusnya penyebaran COVID-19 di tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah berkenan menyampaikan sambutannya pada acara pengajian kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang berbahagia, sampailah saatnya kita pada inti pengajian yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Probo Susino, SPPD Kager Finasim SEMM, dengan tema Makin Sehat dengan Puasa. Untuk itu kepada penceramah Bapak Ustadz Probo Susino, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Para alim ulama yang saya hormati dimanapun berada, para pejabat dan aparat daerah istimewa Yogyakarta, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG, dan seluruh tamu undangan semuanya yang saya hormati, dan para pemirsa yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah memberi nikmat pada kita untuk bersilaturahim secara blended, campuran antara offline dan online. Moga-moga Allah memberkahi upaya kita ini, acara kita ini, silaturahim dan tholabul ilmi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, Bapak Dr. Masmin Afif, bahwasanya ilmu itu sangat penting. Dan saya akan sampaikan secara sederhana beberapa hal slide berkaitan dengan saum di bulan Ramadan ini. Dan sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya bisa nanti kalau ngersake slide-nya saya silahkan nanti menghubungi dari Kemenak DIY. Saya akan memulai. Jadi Allah tuh sangat sayang pada manusia, apalagi mereka yang beriman. Orang beriman sangat-sangat disayang. Saking sayangnya, kadang-kadang diperilaku yang agak rekoso gitu. Yang namanya makhluk yang disayang, ditraining melampaui orang-orang biasa. Pelatihannya berat. Kadang-kadang ya Allah, yang disuka malah nggak boleh. Yang dibenci harus dilakukan. Itu tertera dalam Al-Baqarah 216. Di sana Allah katakan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan oleh orang beriman ini karena bukti sayangnya Allah kepada orang beriman ini. Nah, jadi manusia beriman ini manusia biasa punya nilai lebih karena percaya pada Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia dengan segala pernik-perniknya, anatominya, fisiologinya, kemudian bagaimana pola kejiwaannya, gimana interaksi sosialnya,
hubungan dia dengan sekitarnya, baik yang ketok maupun yang enggak ketok oleh mata. Maka orang-orang seperti ini agar sukses, ada kuncinya. Kuncinya adalah ati Allah wa Rasul. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Indra di awal tadi, kalau kita ingin jadi orang yang istimewa, Qori tadi, nah itu hendaknya apa? Puasa. Dan Pak Kakak berarti menyatakan sumutasiku, puasa itu menyehatkan. Dan Al-Baqarah 184 tadi sudah dibaca, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah, puasa itu baik untuk kamu kalau kamu tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang saya sayangi semuanya, ASN, baik pejabat aparat yang saya hormati, yang sayang Allah, yang saya sayangi. Saya akan sampaikan secara enteng-entengan saja, sederhana. Ya, gimana kiatnya agar kita menjadi yang belum tua, besok jadi tua yang berkualitas, yang tua tetap berkualitas sampai akhir jatahnya masing-masing. Karena ASN ini kan ada batasnya. Suatu saat pasti purna atau pensiun. Perkara nanti setelah pensiun di kedinasan nanti kerja lagi, lain persoalannya ya. Nah, padahal kita sama-sama pengen memburu sesuatu. Apa itu yang kita buru? Setiap hari itu apa? Senang. Apa yang dicari? Senangnya siapa? Senangnya sendiri. Itu tidak salah, asalkan tidak melanggar hak orang lain, tidak membaca celaka orang lain. Silahkan mencari apa yang kau cita-citakan, tapi jangan melanggar hak orang lain dan menyusahkan orang lain. Dan paling bagus sesuai dengan yang dididik oleh Sang Pencipta. Makanya kalau kita pengen hidup kita bagus, memiliki tri senangnya. Aku senang dimanapun kapanpun, menyenangkan siapapun dimanapun kapanpun, tapi juga senangnya Allah dimanapun kapanpun. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian kita pengen di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, boleh. Tapi kalau bisa di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang. Nah sekarang slide lanjut. Ternyata untuk menjadi orang yang berkualitas ini, yang selalu senang menyenangkan ini ada apa ya? Pepalangnya, halangannya. Apa sih halangan itu? Karena kadang-kadang objek kesenangan kita rebut itu kan, yang kita kejar itu kadang rebutan. Kadang-kadang gesek, emosi, terus balesnya macam-macam. Bisa pakai sesuatu yang benda keras dibengku-bengki pakai tali, tok, ya. Atau sesuatu yang keras, mingis-mingis, cerot. Atau sesuatu yang bisa melempar dor dan sebagainya. Atau enggak gitu tapi bondol, tek, dibebek dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang merepotkan. Kadang-kadang tidak cara itu, menang-menang nih ngerti les gitu ada. Yang dioyak oleh teman-teman dari kejaksaan, polisian, penyidik untuk mencari dan Pak dari pengadilan. Buntutnya apa? Perbuatan-perbuatan yang semacam ini kadang-kadang konsekuensi logis dari keterbatasan sumber daya alam tentu saja dan kemampuan setiap orang nggak sama. Nah sekarang jadi yang menghalangi orang mencapai tri senang tadi apa? Sakit. Pertanyaannya, mengapa sakit? Penyebab sakit itu kalau diringkas ada beberapa disingkat dengan badi pamit, ya. Bawaan lahir. Kalau orang terlahir sudah cacat, itu beda dengan tidak cacat. Potensi untuk sukses harusnya bagaimana? Harusnya yang tidak cacat, harusnya. Tapi kalau orang yang cacat, kemudian dia menempa diri, aku punya kelemahan A, B, C, D. Tapi aku punya kelebihan C sama F. Aku kembangkan F-nya, B, C, D-nya lama terlupakan, dia mengembang hebat. Bisa. Orang cacat bisa sangat luar biasa, bahkan dihargai orang yang tidak cacat. Sementara tidak cacat, karena dia agak lalai, malah kalah. Atau bahkan menjadi orang yang menjadi beban masyarakat. Nah, ini pertama. Dan ini Allah memberikan ukuran-ukuran masing-masing. Makanya dalam Al-Baqarah di bagian akhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi setiap orang itu ada ya, nek bisa ya jangan diberi ucapannya berat-berat nanti bagian akhirnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil 'alaina dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. Di bawaan lahir sudah ada cacat. Bagi orang-orang yang diberi ilmu bisa mengembang hebat banget, bisa hebat meskipun dia dalam keadaan cacat. Ya. Yang kedua,
mengapa orang sakit? Karena defisiensi, kekurangan bahan tertentu. Dulu normal, tapi jadi berubah cacat. Kenapa? Dulu dia normal loh, sekarang jadi buta. Oh, kurang vitamin A. Dulu gagal loh, sekarang bungkuk. Oh, kekurangan vitamin D, kurang kalsium. Loh, mengapa matanya bagus, sekarang mentolok, kemudian tangannya bergetar-getar. Oh, kendoknya telah aktif, kelebihan yodium. Loh, ini benjolan, kekurangan yodium. Kok bisa berubah ya? Ternyata orang yang dulu bisa melihat menjadi buta bisa karena kurang vitamin A. Jadi orang sakit karena kekurangan bahan tertentu. Dan ini akan kita sampaikan nanti solusinya bagaimana, secara garis besar. Kemudian yang berikutnya, D-nya ada degeneratif karena proses tua. Ini dalam surat Yasin Allah sampaikan pengumuman di sana. Wa man nu'amilhu nunaqis fi khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan dia sebagaimana awal kejadiannya. Apakah kamu enggak berpikir? Jadi kalau orang dulu enggak bisa apa-apa, kemudian tapi makin besar, jadi bayi, anak-anak, balita, balita, remaja, dewasa, tua, akhirnya selesai. Dulu nggak bisa apa-apa, kembali nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya apa? Kembali menghadap Allah, tidak bawa apa-apa. Dulu beligung, besok kembali nggak beligung. Manut mau diapain oleh sekitarnya, mau dipakai baju, kain kafan, atau bahkan nggak ngopeni, karena hancur di laut, dimakan ikan, atau meledak di udara, atau terlindas, atau tertimbun tanah, tidak tahu. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita masing-masing. Jadi Allah yang jelas mengapa orang sakit karena proses tua. Ya. Otak ibu cerdas jadi pelupa. Kulit yang begitu kenceng, akhirnya kisut-kisut, keriput. Makan dulu enak, jadi nggak enak. Giginya mingis-mingis. Ya Allah, papa dimaem. Jadi betul tua, ompong. Dulu makan bakso bermangkok-mangkok, sekarang makan bakso satu, gigi kanan lari ke kiri, gigit kiri lari ke depan, oleh depan kelelegen. Ya Allah, untuk ompong, lagi oglak-aglik, ya Allah, mau makan sakit, dicopot malah loro untune, gimana ini ya Allah? Itu degeneratif. Yang dulu bapak ibu tertawa puas, waktu pengajian senang, hahaha, batuk nggak apa-apa, baru tawaf, batuk, pret, ya Allah. Kentutan, cerit, ya Allah, ngompol, repot ini proses ketuaan, harus kita siapkan, jangan sampai tuanya dol semuanya, dol depan, dol belakang, ya Allah, susah bangetnya. Bisa nggak diatasi? Bisa. Gimana kuncinya nanti akan sampaikan. Nah, sekarang badai pamit, P-nya apa? Pikiran. Orang bisa sakit gara-gara memikirkan, memberikan sesuatu. Mau makan, harus dianukan dulu makanannya, nggak ada sesuatu tadi, terus jadi jengkel, ya Allah, kudu nenek iki, orang iki, api ya kahanan, ya. Terus jengkel, maem, siti, banting, tensi naik, ya Allah, apalagi kasinan, udah tensi naik, diberi asin, tambah naik tensinya, udah itu kayak kopi sisan, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau nggak ngati-hati, tensi tinggi, nggak ngati-hati, istrinya jengkel, kayak hidang kopi sisan, campur uyah sisan. Tensi naik stroke, ya Allah. Hati-hati lebih ibu, jangan gitu loh, nanti dibalas Gusti Allah loh ya. Hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kalian yang saya sayangi. Ini apa? Karena pikiran, mikir rego, mikir bondo, mikir bojo, mikir anak, mikir pangkat, mikir derajat. Iso makin mules. Mau dimutasi oleh pimpinannya, tak mutasi kau di daerah yang aduh banget, ngedip, omai berang ulon ke berang wetan, omai berang kidul ke berang lor, ada sing pucuk, ada sudah gunung Merapi, padahal omai gunung kidul, kedip, ya Allah, mangkat 3 jam sih, balik 3 jam mangkat, bakto subuh, balik jam 09.00 bengi, ya Allah, lagi, ya Allah bisa. Stres ini, asam lambung naik, asma kambuh, gula darah naik. Ya. Ketombe, bluduk. Ya, kenapa sih, Gis? Itu psikologis. Jangan dikira ketombe itu enggak dipicu oleh psikologis. Jengkel ketombe bluduk, ya Allah. Gatel raja mak, ya Allah. Bojoku saya kira iso jemenengan. Kenapa? Psikologis. Kesel, sana ini
atasannya, rasa jumenengan. Udah boleh buka, nggak bisa buka. Ya Allah. Kenapa? Sakit jiwanya, cemas, depresi. Kemudian mengapa sakit? Karena autoimmune disease, penyakit apa? Karena semacam alergi. Penyakit lupus, psoriasis, anemia, darahnya pecah sendiri, atau alergi, susah. Ya Allah, dulu makan udang enak. Ya Allah, makan tempe enak. Ya Allah, ya Allah, gereh petek enak. Sekarang gereh petek gatel. Susah. Dah. Kenapa? Dulu enggak, sekarang gatel. Apa? Karena ini autoimmune disease. Dulu enggak apa-apa, badannya tugas darahnya panas kuat. Sekarang kalau panas habis rendah ternyata enggak tahan apa panas. Darahnya rusak sendiri. Bisa pecah sendiri. Tubuhnya enggak kuat dengan hawa panas. Repotnya kalau suami senang panas, saya ngedok senang dingin. Ya ini kisah nyata nih pasien saya. Waktu di Semarang suaminya sehat, istrinya sakit. Begitu pindah ke Temanggung, istrinya sehat, suaminya sakit. Solusinya apa? Ya pepisahan baik kan. Ya aja pisahan, pindah ning daerah Magelang atau tengah-tengah itu. Setengah hangat-hangat itu biasanya. Tapi hormati ini ya. Jadi autoimmune disease. Ini obatnya apa? Ternyata saya nanti zikir. Banyak sekali caranya. Nanti solusinya ternyata ngelumpuk di amalan Ramadan. Kemudian M, metabolik, seperti kencing manis, kolesterol tinggi, asam urat. Ya Allah, dulu waktu masih muda, masih gagah seperti Mas Jailani ini, MC-nya yang ngebas ini kayak Perkudoro itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep ya. Kebetulan sama-sama seperguruan mungkin kita ya. Saya juga belajar MC itu 5 bulan dulu. Angkatan kedua di Jawa Tengah Permadani ya. Di kita dulu kursus. Nah, jadi ya Allah. Jadi karena sesuatu dulu makan apa bisa. Ya Allah, enggak apa-apa. Sekarang kok gula darah naik. Asam urat. Ya Allah. Kadang-kadang auratnya ketok. Itu ada di tempat yang ganggu. Ini loro banget loh, mana nyilak. Ya Allah. Karena asam urat, auratnya ketok. Ya Allah. Berobat ke dokter, nanti sini gambaran isinya atau suaminya tuh malu. Ya Allah, ditutup itu, loro banget. Kalau asam urat tuh namanya ketempelan kain aja sakit tuh. Pas kambuh, disilak ya itu jadi saru toh. Ya ini sering kali dokter tuh kena musibah. Ya Allah. Iya, nek isih rodok piye ngono ya piye ya. Nah itu. Ini kemudian I. Mengapa sakit? Karena infeksi COVID-19. Nah, 19 ini COVID gagal banget ini. Orang tahun gagal kayak haji sak donya ini. Ya. Kasihan nih. Saya gagal juga mau nggak berangkat, mau bimbing juga ini. 2020 udah ngelatih. Saya udah diminta dari Bapak akan debat kakak Kemenak DIY udah ngelatih kemarin tahun 2000. Udah latihan enggak sido toh. Ya Allah tunda lagi. Udah latihan integrasi di SOC Dono Hutan. Saya udah latihan 2020 awal. Maret kan masih belum apa-apa. Udah latihan dan SOC kita bagus banget ya. Enggak ada yang kena Covid. Ya, provinsi lain balatan kena Covid kurang jamaah. Ternyata saya nggak Covid itu. Ya Allah. Nah, infeksi ini bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, bisa karena parasit. Ya Allah. Tapi umumnya kalau parasit ada obatnya. Meskipun agak sulit, ada vaksinnya. Meskipun agak sulit dan kadang-kadang tidak berefek lama. Apalagi virusnya tuh gampang mutasi, gampang mulah malih itu, membo tuh, malih rupa. Wah, itu nganyel kita nanti. Dulu ada beta coronavirus, terus delta, terus omikron, besok apa lambda, kappa, delta, apa malah itu ya huruf-huruf Latin misalnya. Ya Allah, itu makhluknya Allah. Apakah akan mutasi? Akan mutasi terus. Sampai kapan? Sampai nggak tahu. Yang menciptakan Allah. Tapi biasanya mutasi ini biasanya moga-moga ya itu tumpul sama-sama nggak jadi sakti lagi. Dulu kutek banyak meninggal. Sekarang kena ram meninggal. Moga-moga besok nempel malah seger apa gitu moga-moga ya. Ya nggak tahu Allah kok. Karena itu bukan sistem imun bisa naik. Terus Allah. Lah itu lakunya apa? Salah satunya adalah amaliyah Ramadan. Saya kupas nanti. Dan itu sudah diteliti bagaimana efek Ramadan itu. Kemudian
I yang kedua, iatrogenesis, efek samping pengobatan bisa muncul penyakit baru. Dan T, trauma. Seseorang bisa karena teriris, ketabrak, keplenet, kepidak, ya, tidak, kegelundungan, kunduran bis truk, dan sebagainya. Atau kena sesuatu, karena sesuatu pas kena dikelitih, ya, atau dikerutuk, dikeroyok, ya Allah, atau diracun, atau kesetrum listrik, kena petir, itu namanya trauma. Ya. Dan T yang kedua adalah tumor atau kanker. Dan terakhir, mengapa orang sakit? Karena tak dipakai yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati di mana berada, seseorang itu bisa sakit karena tidak menggunakan organ tadi dengan bagus. Telinga ini bisa rusak kalau dipakai salah. Kalau pengen awet, gimana caranya? Dengarkan suara yang halus. Nek suaranya gedebrakan, bludak, buanter banget. Memang dengar. Lama-lama nanti budek. Orang ngomongin gudeg, ngomongnya budek. Ya. Jadi budek. Benar budek. Tuli. Ya Allah, ya Rabb. Ada penelitian di daerah Afrika oleh Prof. Swito, dan menjalankan dalil penelitian yang diteliti oleh temannya, Profesor Dr. Swito, ahli THT. Orang di Afrika, umurnya sudah sepuh, udah 80 tahun, itu suaranya tengen, masih tengen banget. Tapi di kota besar, suatu negara, ternyata masih muda, baru sekitar 27, budek. Ada gelombang tentu yang nggak bisa mendengarkan. Ternyata apa? Efek suara. Jadi kalau ternyata tidak hanya suara musik, bisa itu bisa. Saya mengejut itu. Ini ya itu enggak, nah itu ternyata enggak, itu cepat, budek gitu ya. Jadi sama-sama gamelan itu bisa satu budek, satu tidak budek. Jadi musik jangan buat yang mungkin rock and blues, ya. Rocknya itu yang jadi masalah ya. Ya. Tapi kalau keroncong, ya. Bengawan sulung nak endel itu enak, itu awet kuping ya. Dan sekalian, mari kita gunakan organ kita. Dalam ilmu geriatri dikatakan rumusnya, use it or lose it, kau pakai atau kehilangan fungsimu. Otak nggak dipakai berpikir, wah otak murni atau ngaji atau sinau, murni banget ya Allah. Itu mati tes tuh blow on ya Allah. Tapi jangan belajar, ya, kok ya ngurusi basnas, kok ya dokter ya, dokter Munjahid MAG, wah ini ya banyak dokter. Kemenak ya banyak dokternya profesor barang, ya, ya banyak sekali orang-orang yang tokoh-tokoh agama tuh tidak hanya pesantren tapi akademisi. Ya. Karena hitungan zakat itu guru hitung tenan ya, yo memang hitungan tenan ya, ilmu bisnis waktu tenan ya. Karena memang hidup itu perniagaan. Ini ilmunya dari Pak Nadi Syahuri dulu almarhum. Ya. Tapi biar mati. Jadi itu yang pertama sakit. Jadi yang kedua, mengapa orang tidak mencapai trisenem? Karena miskin. Miskin itu tidak dosa. Neng rapenak. Ya Allah. Rapenak. Ora dosane rapenak, blas rapenak ya Allah. Sampai lahirlah Basnas, Lazisnu. Kenapa pengen ngentaskan? Karena orang yang miskin itu gampang akidah itu bisa berbelok gitu. Ya. Tak iming-iming, enak mie itu pindah. Beras, minyak, ya Allah. Apa? Minyak goreng. Nah ini kasihan. Karena kepuasan bersifatnya sesaat, harus ada dibentengi. Ya Allah ya Rabb, miskin. Dan Al-Quran, hadis, Nabi, wah mengetengahkan bagaimana tips-tipsnya supaya nggak miskin itu. Doanya banyak banget. Ya, kita juga minta pada Allah pagi petang diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Oh jangan sampai aku kafir dan jangan sampai mati keluar dari Islam. Yang kedua jangan sampai aku fakir, miskin. Itu doa pagi petang loh. Jadinya biar tahu nih problem umat masa depan sampai kiamat yuk kemiskinan itu.
Sandi itu jangan payah tuh. Bisa loh bapak apa ibu-ibu sedih punya bojo ayu banget budine bagus neng miskin itu bisa itu kalau nggak kuat imannya terjadi apa pemasaran ya. Namanya apa perdagangan manusia ini dioyak-oyak di pengadilan kejaksaan ini nantinya ya dijual persewaan daging ya Allah mengerikan itu baik yang laki maupun perempuan karena persewaan daging itu banyak sekali apa yang lontong ada yang apem jadi ada di Jakarta ini dua itu ya dan itu tekniknya macam-macam ada yang harganya mulai 25 ribuan sampai yang ratusan juta tergantung penampilan dan penampakannya jadi naudzubillah min dzalik nah semoga kita aman dari itu dan itu sejak dulu ada antisipasinya itu kemudian yang ketiga mengapa orang tidak bisa sukses karena apa karena tidak tahu caranya mengapa orang sakit karena tidak tahu caranya mengapa jadi miskin karena dia tahu caranya akhirnya sakit nggak bisa bekerja tabungannya habis misalnya stroke kalau bapak ibu orang stroke kalau bisu lumpuh kan sedih banget kita yang dulu bisa nyanyi bisa ngaji bisa berdakwah bisa macam-macam terus makpet apa pak apa lagi aku nggak tahu maksudmu ternyata ngomong nggak bisa ya Allah apalagi tangannya lumpuh kakinya lumpuh ya Allah yang dulu cantik jelita bergayung melaku ya terus tadi plek terus nanti pipis di tempat mandi di tempat tidur mandi dimandiin minum diminumin kencing dicebokin mau dikencingin ya Allah ya Rabb kasihan banget mau cukup itu kulitnya kerowak buka ya Allah bosok itu diantisipasi ternyata kunci adalah ada amlah Ramadan sumutasi kata Pak Kakandil tadi Pak Masmin Afid tadi jadi Bapak Ibu yang terakhir mengapa orang gagal mencapai cita-cita gara-gara tergoda aku tahu ini bahaya untuk diriku tensi tinggi sate tongseng gulai ya Allah kambing guling-guling ya Allah enak banget aku ndek duit aku yo saiki sehat ndek duit aku yo pinter ning nekat nah nekatnya kena godo jangan dikira yang korupsi bapak dari kejaksaan atau pengadilan mesti tahu koruptor itu orang bodoh pinter pak mesti orang pinter ngerti gitu so ngerti malah nggak tahu harusnya jangan tapi piye ya godo sama orang selingkuh tuh bukan nggak tahu itu dosa ki bojomu nek ngimpi lindur terus nyedaki wong liya tuh ya rada dimaafkan nek lindur nek wong lindur berkali-kali ya nek ngimpi tuh dimaafkan nek terus nah para selingkuhan dan selingkuhati itu ternyata mereka tuh jenamati ya itu tentang orang-orang yang tidak bodoh tapi nggak bisa ngampet nafsu slide lanjut karena itulah Allah sangat sayang dibilang laku namanya amayah Ramadan training rem diri sejagat biar stok jantung sak dunia berkurang semua minimal mau beriman aja deh saya nggak beriman ya apa-apa ini sekarang banyak orang yang tidak beriman tapi kok teknik Islam kok ternyata bagus ya itu beberapa grup besar dokter hebat tuh dunia sekarang mengajarkan puasa nah dia belum Islam bener loh udah diangkat bahkan dapat hadiah Nobel di Jepang juga aja namanya Dr. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 dapat hadiah Nobel gara-gara meneliti poso memang Islam ya Allah nah amal Ramadan ada 9 laku minimal biasanya di dalam kitab-kitab itu katakan 8 amalan sunnah yang dilakukan tapi bisa lebih ya tergantung Bapak Ibu mengorenya gimana supaya mudah diinget-inget karena satu orang yang sederhana jadi itu ya gimana tanya otak itu gampang nerima apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat bonus yang banyak wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun tadi dan sumutasihu tadi ya kita paling enggak mengerjakan amalan ya namanya PUASA tidak hanya jadi amalan Ramadan tidak hanya puasa banyak dia itu trainingnya jangan hanya bulan Ramadan tok tapi juga di bulan non Ramadan pasca Ramadan kalau kerjakan betul mesti dapat apa hadiah la'alakum tattaqun orang yang bertakwa orang istimewa orang bertakwa itu orang sangat istimewa orang bertakwa itu orang yang sukses jadi Bapak Ibu kepengen sukses pokoknya anggar begitu ada mutakin mesti itu tanda orang sukses itu mesti sukses pribadi sukses lingkungan sukses pribadi sukses kelompok sukses diri sukses lembaga lahir batinnya dunia akhiratnya nah amalnya apa pertama menahan diri
imsa, som, imsa. Mulai kapan? Sejak subuh sampai datangnya maghrib. Indonesia masih senang kita. Hanya 12 jam, 13 jam. Coba teman kita di Amsterdam, di Berlin, ada yang 20 jam, 19 jam. Tapi pas beruntung, tadi bergeser ya 7 jam sih mereka. Ya pas teman saya kemarin, pacarnya pas 19 jam. Ya Allah. Jadi jam 3 wis subuh, nanti buka jam 10 bengi. Ya Allah. Ada itu Pak 4 jam juga ada itu. Jadi 20 jam. Ya Allah, di Berlin Timur yang pas gitu. Ya Allah. Jadi ini kok kuat. Nah, dan apa rahasianya? Ternyata rahasianya sunnah Rasul lagi. Jadi yang pertama puasa yaitu perut dan bawah perut. Tadi makan, minum dan hubungan intim. Jadi perut ke atas, bawah perut dan preambulnya. Itu direm. Ya, preambulnya kan paham pokoknya ya. Ya, perut ke atas berarti mulut rem. Bawah perut sekilan itu loh, organ yang ada sekilo itu, enggak ada sekilo itu udah masalah itu. Preambulnya itu namanya wis macam-macam, bisa PDKT, jajak kese, terus gelenak-gelenik, demak-demok, weanan, reuni, bablas. Ya. Ini kalau nggak hati-hati, oh bahaya. Makanya Allah latih. Nek mau dilatih dino gagal. Habis training itu biasanya bagus, tapi hanya seminggu 2 minggu kumat meneh gitu. Jadi trainingnya Mas Ari Ginanjar, Ari EH kan bagus banget itu ya. Itu bagus banget. Wah, bagi saya itu seminggu, 2 minggu semangat. Nek 3 tahun tadi training lali meneh itu. Padahal itu bagus modulnya. Allah tahu watak manusia seperti ini. Trainingnya rutin pokoknya, setiap tahun kudu training. Dan training itu dalam ilmu psikosomatik minimal 21 hari. Efek itu bisa nanjem ngepek setahun. Naik ngepek. Ya. Tapi itu minimal trainingnya koordino 21 hari. Makanya bagi maaf ibu-ibu yang sedang masa subur, kan M-nya kadang-kadang ada yang 7 dino, 3 dino, ada yang makcerit atau dodok itu kan banyak ya. Sama bahasanya bahasa agak belak-belakan gini. Biar bapak tahu istri itu problemnya banyak banget. Ini pas banyak, kok belanja terus tuh, ngentek gede. Pembalut tuh larang ya, orang ngerasa. Aku tipe yang delodok kok, bukan ya treat gitu. Itu harus sadar. Kalau bapak-bapak punya ijazah gitu, kudunya maknya gizinya lebih bagus. Jangan gur-gur nek pas suci lagi ngersake. Ya, tapi tidak tahu bahwa istri itu problemnya menstruasi banyak. Kadang-kadang kalau tahu tipenya, makanya disempatkan bapak-bapak jeng sing delok apa treat. Delok ya Mas, oh ya wis. No, iki Dik ya ono cemilan, nanti kita bantu. Grepetek, layur, intip, apa belut, apa walang dari Gunung Kidul kan bagus walangnya, enak banget kemeripik. Ya Allah. Ini pas alergi ya gatal tenang tapi. Ya Allah. Nah ini ya Ibu. Yang pertama nggih, jadi perut bawah perut. Ternyata kalau ini dilatih bagus banget itu. Efeknya banyak. Dari kedokteran banyak. Dia tidak akan udah terlatih betul sampai 11 bulan tidak zina lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ya tidak kena penyakit kelamin, ya bisa luwes, ya, GO, kondiloma atau dengger ayam, hepatitis, gudeg itu nggak gara-gara hubungan seks loh. Ya Allah bisa karena ngununan terus gatal banget, karena gudegnya pindah ya. Ya Allah dan lain sebagainya. Ini bisa. Nah kan nyirit, apalagi kalau puasa tadi bisa terlatih betul. Yang dulu suaminya sok bener atau istrinya nggak bener tuh bisa ngerem betul. Wah bagus banget. Ini dari segi sosial ya. Nanti dari kesehatan akan kita kupas. Yang kedua puasa tingkat khos. Tadi kan umum, ibaratnya dokter umumnya ya, dokter spesialnya. Wah ini lakunya agak berat lagi. Bapak Ibu ya puasawati yang umum apa yang khusus. Wah khusus melakukan selain P1 ngerjakan P2, P3, P4. Apa itu? Supaya memudahkan kita dari. Saya ngambil dari kitabnya Bapak Imam Ghazali ya, yang Ihya Ulumuddin, tapi saya bikin yang gampang aja. Ya apa? Perkataan direm, pandangan mata direm, dan perangkat gerak tangan kaki badannya itu nggak macam-macam pokoknya gitu. Itu direm. Itu membuat lebih bagus lagi, spesial, khusus. Orang ini tidak hanya badannya sehat, jiwanya sehat, sosialnya sehat. Kriminal pasti akan berkurang. Wes. Macam-macam tanda tangan nih, pripatnya ngerti nak duit korupsi. Kan sih tanda tangan masuk orang korupsi orang tanda tangan wagun. Ya, paling enggak mau wih diproses ning aku. Ya bos.
Lambene kan poso, rentuk ngomong sing gak perlu. Gara-gara matanya, sama orang zina tuh selingkuh fatite gara-gara mesti melihat sih loh. Masa wong kok zina tuh ya kebangetan ya. Biasanya yang zina tuh kan mesti yang maaf ya, mesti bermata gitu ya. Makanya orang yang gangguan mata tuh tertutup pintunya. Satu lebih sedikit. Nek wis kok ndugal ya kebangetan iki longko ya. Tapi kebanyakan mereka lebih bagus malahnya. Nah, Bapak Ibu yang hormati, kalau kita pengen level tertinggi, khusus, wah ini levelnya di atas spesialis, konsultan, ya. Maka harus mengerjakan laku satu lagi, pikiran dan perasaannya pun terkendali. Wah ini level tertinggi, batin elek ramani, wah ini yang paling jos. Inilah yang disebut orang mutakin yang sejatinya. Sayangnya kita seperti ini ada level P3, P1 sampai P5 itu kadang-kadang ya iso nyesok gorong jam tok terus kumat midum lagi P2 khusus nanti naik lagi eling meneh P khusus ndugal meneh rasa ngojo no papit motor ya apes ya Allah ada wong lewat tuh raposo ganggu pakaian minimalis ya Allah astagfirullah nek merem tabrakan piye kayak gitu nganggo pakaian minimalis tuh padahal pas poso mripate piye to hakim bayangke nah itu kan pikiran namanya lagi kalau kita nggak bisa ngampet supaya kita sempurna, maka kita banyak istighfar dan zakat fitrah. Ya. Ini yang ke-1P. Yang kedua amalnya supaya kita bagus adalah unjuan dan daharan yang bagus. Ini khusus. Mengapa kita tulis unjuan? Karena ini hadisnya cocok banget dari Ahmad ya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang lain, ada 2 hadis yang saya baca itu. Tasakharu fa inna fis sahuri barokatun. Saulah dan ada barokahnya. Hadis riwayat Ahmad, saulah dan iman saban meskipun seteguk air maka dosa akan diampuni Allah seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Ya Allah, ternyata minum ini seteguk air meskipun seteguk air itu membuat kunci puasa orang Islam itu sangat ilmiah dan diakui dunia yang menyebabkan banyak orang non Islam yang pintar itu masuk ke Islam gara-gara ini minum. Ya Allah, tasahur, sahur itulah yang membedakan puasanya orang Islam dan non Islam. Sahur. Kalau yang puasa ngampet semua agama ada. Bedanya pakai sahur apa enggak itu loh. Aku kuat kok rasa sahur. Oh, rentok bonus pahala manan. Ya wis, maem sego. Lah ngombene, mana ngombene sementing. Minumnya bukan nasinya. Bagi Bapak Ibu yang seperti saya ini rada KLM, kelemon. Ini maaf ya. Nah ini kan agak kandel ini. Maaf Pak, dokter maafin. Kakak ini agak tebel. Mungkin Mas Jalani juga agak banyak juga seperti saya. Nah ini kalau yang seperti ini sebenarnya ini kalau poso kita nggak makan nasi bahkan sebulan pun nggak akan mati. Karena apa? Setiap hari cuma dibutuhkan 2 ons. Nah ini badan kita dihitung aja. Tinggi badan berapa? Kurangi 100 piro? Dhuwure 100 swidak kok bobote 78. Ayo kelebihannya kan nemen banget iki, kelebihan 18 kilo. Itu satu hari 2 on, 1 bulan berapa on? Cuma berapa? Ya 7,5 atau 15. Dikit banget itu. 2 on itu menghasilkan energi seperti kita maam sego lawuh lho tuh. Sedino semengi. Sekali makan kita maaf ya kita pakai menu minimalis pakai mie gelas misalnya ya. Atau mie yang pakai mie goreng kan komplit tuh. Mie ada minyaknya, itu malah lengkap itu udah. Jadi, itu cuma berapa? Harganya 3.500, berapa kalori? Itu satu mie itu 418 kalori, 2 piring nasi itu khasiatnya. Jadi maam separuh aja iso jane padha maam sepiring nasi. Nah nek sehari makan 3 kali, buka sahur mung berapa itu? 418 ping 2 sekian. Itu padha saon. Karena 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Nek 1 on kan 1 gram. Itu wis 900 kalori. Oke. Lemaknya, itu sampangan oke lemaknya malahan. Nah jadi kalau Bapak Ibu yang punya badan agak kelebihan lemak-lemak gak usah makan, enggak apa, yang penting minumnya. Mengapa minum harus? Minum itu pelarutnya supaya nggak kencing batu, ginjal, empedu. Saya sering melihat orang-orang yang ahli puasa, sahabat-sahabat saya, pasien-pasien saya yang hebat-hebat itu, saya puasa dawud sampai bertahun-tahun tuh loh. Terakhir masih operasi batu empedu. Ya, kurang minum. Ya, poso Senin Kamis rajin, ya, suatu saat batu ginjal, batu empedu, kurang minum. Apalagi Bapak Ibu pekerja keras,
nyambut gawe, teriak-teriak, ngosek WC, ngangkat-ngangkat, wis macam-macam itu harus minumnya banyak, kan enggak keringatnya banyak keluar. Kalau keringatnya banyak keluar, darahnya kental, mudah kena stroke jantung, apalagi denyut jantungnya tidak normal. Itu bahaya. Maka minum itu kata kuncinya. Dalam ilmiah. Dan ini bagi yang sakit tetap bisa puasa. Dan kalau minum sebenarnya diakhirkan. Makan, sahur diakhirkan. Kalau buka di awal, tapi adzan dulu diawalkan ya. Ya. Jadi segerakan setelah datanya ya. Dan jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak terjadi dilatasi lambung akut menyebabkan kram, sakit banget. Kalau punya sakit jantung koroner, kadang-kadang begitu kenyang selesai pula kehidupannya. Dan saya punya sahabat seperti ini, orangnya baik, istrinya pintar masak malah mati. Jadi kadang-kadang suami kalau dapat istri yang tidak pintar masak itu anugerah, umurnya dawa. Mergone mame ra akeh. Makanya enggak banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, para hadirin ya, atau para pemirsa di mana berada, saya bahasanya pakai belak-belakan gini dan bahasa awam ya. Maaf. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dikaji secara efisien efektif. Ini luar biasa. Al-Quran itu isi nasihat kehidupan. Makanya biasanya kalau yang pakai kurikulum, saya dulu mahasiswa itu suka kedepak memang. Dulu namanya depak. Sejak saya masa kedokteran itu kok asli sudah sering kedepak. Silaturahim pada akan depak tuh, sahabat-sahabat saya akan depak itu, terus dapat hadiah buku. Mas Robo nggih, Pak ndak enten Al-Qur'an ajeng kula ini sih tapi macam-macam. Saya pernah nadar toh, ditegur oleh wakil kan depak. Saya pikir waktu ngepel masjid kota Sukoharjo. Wah, saya ngepel tuh saya sampai 36 kali saya bersumpah. Gara-gara satu jadi asisten dosen. Nek ketompo dari asisten, aku ngepel pengen 36. Tenan, sampai terkenal. Mas Probo kayak saya dulu kan penyanyi soalnya waktu mudanya. Dikenal orang tuh. Ngepel masjid. Mas Probo. Wah. Sekali 2 kali enteng pas 30 itu udah itu kosong banget, abot banget, itu kurang 6 itu kosong banget ya Allah. Terus akhirnya saya jatuh saya cati. Mas Probo, nggih Pak, mampir ning omah Dik. Mas, nggih. Saya diberi hadiah. Kenapa sih sampean anu ki? Nadar ya Pak. Oh iya. Diberi hadiah buku cilik dari kan depak dulu. Cilik segini nih. Tentang nazar, kaget aku. Ini Mas Probo hadiah. Ahmed seneng juga sukses ya. Iya Pak, matur nuwun. Jebule nadari rapik toh aku kayak ngerti. Wong nadar itu pindah apik mergo keinginannya dituruti Allah. Nek ora dituruti ora bakal ibadah apik. Aku ora bakal ngepel apa ketompo dari asisten toh itu. Nah itu jadi rapat ikhlas. Yo kelihatannya apik. Nek jane ra ikhlas. Nek ora ketompo ya ora bakal ngepel aku jeledeng. Ya ini. Jadi akhirnya baru tahu nadar dari ilmu tasawuf ya ilmu hati itu enggak baik. Jadi Bapak baru tahu ya. Terus makasih baru kapok saya nggak akan nadar lagi ya. Kalau nek pengen syukuran tapi nggak nadar. Berat itu, harus wajib hukumnya ya. Bapak yang berhormati, Al-Quran dikaji efisien efektif dan ini ada kurikulumnya. Di madrasah yang dari Kemenak dulu saya waktu masih kan Depak ya. Pak Hasyim Afandi ya di Temanggung, saya sering sowan dia terus sering gambar yang mendekan TPQ yuk dan sebagainya. Ya. Itu ada kurikulumnya ternyata, madrasah yang sekolah sore itu loh, Madin, ya itu, itu bagus banget tuh, ya itu mati kita ajarkan untuk masyarakat awam. Tapi bisa mati ngaji Al-Quran juga bisa dilakukan dengan cara Pak Imam membaca surat dan ayat tidak berubah selama 10 hari, misalnya ini metode saja. Jadi karena sholatnya kan ada yang 11, ada yang 23, ada yang 30 sekian rakaat ya. Tergantung mana yang diikuti. Nah, itu kesempatan untuk belajar hafalan sebenarnya. Ya. Saya pernah dikontrak 2 tahun jadi imam masjid. Ya, 2 tahun itu pengalaman yang luar biasa. Gara-gara beli tanah dekat masjid. Ya. Tapi yang menarik adalah, ya ternyata kalau kita ngaji dengan kurikulum tuh bisa ngapalannya jadi banyak gitu. Dan Al-Quran ternyata bisa jadi obat. Jadi subuh, duhur, subuh, maghrib, isya kan keras. Ziharkannya, kemudian tarawihnya kan dikeraskan. Nah, itu 10 hari itu urutannya saya tuh nggak ganti. Jadi subuhnya, maghrib isya-nya sama tarawihnya ajak itu. Nanti hari ke-1 sampai 10 nggak ganti. Nanti hari 11 ganti lagi. Sudah ngapal ke berapa surat ini? Sak lagu-lagunya, sak tajwidnya. Nah, ini keuntungannya. Kemudian yang berikutnya ada S, salat
sunat yang bagus, yang mulail, termasuk doa dan zikir. Maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus. Sedekah, memberikan iftar, makan buka puasa luar biasa. Nabi mengatakan, karena siapa memberikan makan buka puasa mendapat pahala sebagaimana yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya dia. Dan kalau sakit ikuti saat ahlinya, akan saya kupas di bagian nanti. Terakhir, amal Ramadan yang dilakukan adalah amati diri kita masing-masing. Terutama di 10 hari terakhirnya i'tikaf atau muhasabah, self assessment, mengkaji diri sendiri. Sudah baikkah saya? Kalau kita sudah biasa makan self assessment, mengkaji diri, muhasabah, mulat sario hangrosowani, nanti akan tumbuh satu rasa penyesalan. Aku banyak kekurangannya, saya harus memperbaiki diri. Masih ada waktu 10 hari. Kemudian nanti bulan Ramadan habis, Syawal meningkat, perbaiki saya. Jadi akhirnya jadi sehat dan produktif. Sekarang slide lanjutnya. Sekarang hikmahnya apa? Bapak Ibu hormati, hikmahnya kalau orang tuh melaksanakan ibadah som di bulan Ramadan, itu akan dapat manfaat yang kanan. Singkatannya PUASA juga. Semua mudah diingat-ingat ya. Ini dari segi kedokteran ya, belum psikologi loh ya. Belum sosiatri, sosiologi, antropologi loh ya. Bagi bayi yang sakit bisa tunaikan, misalnya sakit mah itu bolehkah puasa? Boleh. Karena sakit mah itu kebanyakan karena pikiran. Sekitar 70% itu sakit mah karena pikiran. Beri ngintir-intir, sakit, diberi makan sembuh. Nah, itu boleh puasa. Tapi kalau sakit, diberi makan tambah sakit, itu enggak boleh puasa. Di patokannya diberi makan tambah sakit atau tambah enak boleh puasa, tambah sakit tidak boleh puasa. Biasanya 2 minggu diobati sembuh. Bagiannya tensi tinggi boleh puasa seperti biasa. Bagiannya sakit asma kalau pil boleh seperti biasa. Sakit belean boleh seperti biasa meskipun ditetesi. Itu enggak membatalkan. Saya tanya para alim ulama, lah itu ente mlebu mriki, niatnya ora dinggo marek itu tuh. Pengen mareke gen marek apa kenyang? Enggak kan mosok terus tetes mata sak gelas. Itu jenenge ngumbah moto ya. Maka tidak bersengaja niatnya untuk minum tapi mengobati penyakitnya saja. Dina yang ngerbes itu ya nanti aduh itu aja. Seperti orang wudu itu loh. Kan lewat air mosok dilek itu. Nah, terus bagiannya sakit asma pakai semprot. Itu kan masuknya paru-paru. Makanya nyebutnya itu Pak, sedot obat asma yang itu sedot itu pas ambegakan tarik nafas panjang sedot. Itu masuk ke paru-paru bukan ke usus. Nah itu melebarkan pipa pernafasan jika asmanya tidak kambuh. Batal enggak? Enggak. Itu masuk ke paru-paru. Seperti kalau kita melakukan lewat orang bakar sampah terus kita lewat asapin mlebu, batal enggak? Kan enggak batal. Apa ambegan itu malah kayak batal. Ada sampah. Apa asap? Enggak. Anek rokok piye? Gitu kan ngeyel biasanya. Nah, rokok itu khusus. Ternyata rokok itu meskipun asap, ternyata dia tuh membakar beda. Karena asap biasa misalnya kita membakar maaf ya, sampah, kertas ini dibakar, itu enggak ada nikotinnya. Nikotin dan teman-teman ternyata itu bisa membakar lemak. Itu yang istimewa. Rokok itu, tembakau itu hebat tuh ternyata. Ada manfaatnya. Lemak terbakar, jadi asam lemak bebas, jadi energi, benda keton jadi energi. Mana orang merokok itu mesti orang gampang ngelih, karena lemaknya terbakar. Yang merokok itu mesti badannya agak susut. Yang gemuk-gemuk, orang enggak biasa nggak ngerokok mesti lemu. Karena ngerokok itu melarutkan lemak jadi energi. Jadi efeknya seperti pasang infus zat gula. Makanya sering batalkan, dianggap membatalkan pasakan efeknya itu loh. Pada orang warak ya. Jadi ya karena lemaknya terbakar. Orang nggak makan tapi kuat, pasang infus, buat itu 5 tahun ya hidup itu. Pasang itu. Infus isinya zat gula. Sama gulai ada tuh. Oh, infus itu isinya gula sate gulai itu bisa. Ya, tapi bentuk proteinnya itu ekstra. Sego gulai itu kali masuk tuh 1-2 juta ada. Nek saya pilih yang ini, ya Allah. Nah, tapi ibu yang mati dan ternyata kalau orang puasa bagus dan benar itu termasuk kencing manis. Kalau yang pakai pil, yang biasa diminum pagi, diminum pas buka. Suntikan biasa pagi, suntikan pas buka. Suntik siang, suntikan pas sahur separuh dosisnya. Tidak sulit ya. Sekarang apa manfaat puasa? Masih ada waktu 10 menit nih. Karena selesai jam 10.50 harus selesai. Ya pertama P. Ternyata ini penelitian saya tahun 2002. Saya meneliti bagaimana puasa
pengaruhnya terhadap tensi dan berat badan. Ternyata puasa itu sumutasiku tadi, perbaikan tensi dan berat badan. Semakin tinggi tensinya, turunnya semakin besar, dan paling besar pada minggu pertama. Jadi jangan berarti H-1, tadi sebelum Ramadan saya ukur 7 hari pertama, 7 hari kedua, ketiga, keempat, dan 7 hari setelah masuk Syawal. Saya ukur nih, dan saya timbang. Ternyata apa? Semakin tinggi tensinya, makin besar turunnya, terutama minggu pertama. Minggu kedua, ketiga turun sedikit banget. Minggu keempat ada yang naik sedikit tensinya, mikir bodoh, ya Allah. Nah, tapi berat badan rata-rata turunnya terbanyak itu 2 kilo minggu pertama. Rata-rata 5 on 1 minggu. Jadi 5 on, tadi minggu kedua, ketiga, keempat turunnya sedikit sekali. Dan nanti masuk Syawal ada yang naik, ada yang tidak. Karena ada yang poso Syawal. Kalau yang poso Syawal ternyata tensinya bagus dibanding sebelum poso, bagus setelah poso. Ya, kemudian itu P. Kemudian kedua, itu penelitian tahun 2002 saya ajukan di Kongres Ahli Penyakit Dalam se-Indonesia. Yang kedua, ternyata orang puasa itu cerdas. Ternyata betul. Kalau orang makannya banyak, itu keluar insulin. Insulin menormalkan. Pak, kalau nggak makan gimana? Terus gimana nih? Kan untuk hidup itu butuh energi. Itu dari mana energi itu? Terjadi pemasukan makanan, harus kita makan pakai nasi, gula, teh, dan sebagainya. Atau sate tongseng, oseng-oseng lodeh, empis-empis, oblok-oblok, cenil, dan sebagainya. Nah ini, ya Allah, karena nggak ada dimakan selama sampai 12 jam. Itu namanya interval fasting atau intermittent fasting. Itu ternyata tubuh kan membakar. Lemak itu kalau tubuh setelah kita makan, sebagian nanti dalam otot, bagian dalam liver, nanti dikeluarkan. Itu cuma 7 jam habis. Apalagi sahurnya sedikit, itu 7 jam habis. Apalagi nggak sahur, hanya minum tok. Kalau tuh hidup dari mana ini energinya? Lemaknya dibakar dulu. Nah, di saat lapar itulah lemak dibakar semua. Jeng lemak dibakar. Jadi tadi keluar asam lemak bebas, VLDL, kemudian dari bila keton jadi energi. Itu dipakai. Jadi berat badan turun. Tapi di otak ternyata juga sama. Otak jadi bersih banget. Jadi bersih banget, penggunaan energi itu bisa maksimal. Dan terjadi namanya autopagi. Di saat lapar itulah keluar protein namanya autopagosum yang bisa membersihkan seluruh tubuh, bahkan yang kanker pun bisa reda. Tingkat keganasan kankernya mereda. Beberapa penelitian ternyata kejadian kanker di negara Timur Tengah itu yang agama Islamnya banyak tuh dengan negara seperti New Zealand, Australia, Amerika tuh banyak. Hungaria tuh paling sedikit daerah Muslim. Ternyata puasa itu bisa menekan perkembangan dari sel-sel kanker, nggak memberi makan sel kanker. Selain penyakit organnya pergantian bagus, sel-sel darah, bagian sel-sel tubuh yang penyakitkan itu dibersihkan, rusak diganti yang baru, terjadi regenerasi sel, sehingga bagian tubuh yang sakit itu jadi permanen, jadi sehat lagi. Ini keuntungan orang berpuasa yang minimal 8 jam. Harus pakai minimalnya. Ada juga pasien saya gini, Pak, kalau saya posnya 12 jam tapi malam tok gimana? Maksudnya? Kula mboten maem bengi. Terus nggih kula nggih maem biasa ning pokoke jam 6 kali jam 6 mboten maem blas tenan. Ya lumayan jajal. Ya membaik. Nek iso awan, Mbak, mergo nek merem tuh ternyata terjadi anabolik. Anabolik itu apa ya? Proses pembentukan sel-sel tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau makanya orang berposo, sholat subuh terus bubuk cepat ngelih dibanding yang tidak tidur. Karena begitu tidur merem itu langsung tubuh itu langsung bangun organ yang nggak beres, termasuk gulanya cepat masuk, terus ngelihnya cepat malahan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat ngelih ya silahkan tidur yang banyak nanti ya, malah ngelih ya. Nah ini kemudian yang kedua, jadi pakai di otak juga sama, otak bagus-bagus. Dan kami sering bertanya jawab dengan anak-anak penghafal Al-Quran itu, yang hafal 17 juz, 20 juz, 30 juz. Gimana resep sampean? Poso Pak, nek poso itu mlebunya ilmu gampang banget. Ya, jadi ya kadang-kadang kita kasihan ya anak kita kurus nih. Mbak maaf poso ya, kenapa poso? Ini kan bukan Ramadan. Ya nek poso tuh aku ya obatnya Cina tuh gampang masuk. Ya wes tapi sahur ya. Nah ini yang penting. Wujud kelainan kulit, ternyata orang berpuasa itu menyebabkan eksim dan jamur cepat sembuhnya dan jerawat cepat ganti kulit. Jadi keuntungannya ini penelitian dari Dr. Ali Kulit Kelamin di Mesir ya.
Ternyata jadi babuk semacam skin scrub, ngepel, peling, ya, mengamplas kulit lebih cepat, ganti kulit. Seperti ulo melungsungi itu, kata Bapak Kiai Haji Qasim Nur Seha. Ya. Zaman saya masih kecil dulu, masih tahun 83, 87 saya ke Jakarta nyetel radio kayu manis di Jakarta itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, alat dalam. Ini penelitian. Dr. Hadi Cahyo, seorang ahli penyakit dalam, dibimbing oleh Dr. Budi Harjo dan Profesor Siti Siati, ahli lansia dan ahli ginjal. Ternyata orang yang puasa itu ginjalnya makin bagus. Dr. Putu, Dr. Neneng, Dr. Maduseno, ahli penyakit dalam bagian liver dan usus, mendapatkan sakit mah juga lebih cepat sembuhnya. Jadi sakit radang usus membaiknya lebih cepat. Tapi jangan yang akut loh ya. Kalau yang akut nggak boleh. Yang kronis, perlemahan liver itu cepat sembuhnya. Kemudian menarik lagi penelitian dari Dr. Purwaningsih. Ternyata orang yang berpuasa itu spermanya makin bagus. Jadi yang normal itu makin banyak, sehingga jangan kaget orang yang suka guru-guru ngaji biasanya anaknya oke, biasanya oke ya. Lah subur banget sih. Ya. Iya, kenapa subur? Ya saya termasuk ya 6 ya. Ya. Lah kalau istri saya dokter gigi tapi dari pesantren jadi ya gelem gitu ya. Ya guru saya songo, teman saya 23. Satu ibu loh Pak. Ya Allah, rasa bayangke ngopo ribetnya itu ya Allah. Ya, jadi ternyata ada perbaikan kualitas spermatozoa. Ini penelitian Pak, bukan ngoyo-woro, bukan ilusi atau bayangke atau asal ngomong, enggak, riset. Dokter Purwaningsih dari Yarsi, Jakarta. Kemudian Muhammad Ali, Bapak Muhammad Ali, petinju yang The Black Muslim itu, ternyata waktu kena Parkinson diobati Dokter Ali Sarap, kok sembuhnya tuh enggak bermakna. Parkinson memang sulit. Begitu poso, membaiknya banyak meskipun tidak sembuh. Tapi membaiknya banyak banget. Di poso itu bisa memperbaiki beberapa penyakit saraf, apalagi namanya Parkinson. Bukan menyembuhkan, memperbaiki banyak. Terakhir, penelitian lagi. Ini yang diteliti juga oleh para ahli, termasuk Dr. Beck, kemudian Dr. Yosoni Sumi tadi. Ternyata orang puasa itu terjadi radikal bebas. Sampah yang menyebabkan cepat rusak organ, cepat kena kanker, tumor, kemudian cepat tuwek, itu gampang stroke itu banyak kalau makannya banyak. Begitu poso, itu radikal bebas berkurang banyak, terjadi anti radikal bebasnya banyak. Sehingga proses ketuaan itu lebih lambat, proses aging, proses radang, proses kerusakan tubuh lebih lambat. Dengan kata lain, jangan kaget kalau orang-orang yang ngeposo itu awet enom gitu. Jadi kalau istrinya seng poso, suaminya enggak, dikira menikahi brondong gitu ya. Bapak-bapak dapat itu nguriti ngaji ya. Kacake 15 tahun. Enggak, ternyata itu jadi umure padha karena seng poso sampai enom. Bapak-bapak kiai-kiai yang ahli puasa itu kelihatan umure ya Allah usianya itu 62, penampilan 26 tuh. Wah. Ya, keren. 74 penampilan 47, kemampuan 47. Nah, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mari kita berusaha. Sudah ya. Kita berusaha, mari kita tunaikan dengan iman dan kesabaran, karena ternyata semua yang bikin Allah pada kita sesungguhnya memang kebaikan untuk kita sendiri. Ternyata kalau diringkas, semua yang diwajibkan Allah sesungguhnya kebutuhan wajib manusia itu. Kudu dipaksa sampai sadar aku puasa karena aku suka. Karena ternyata banyak fadilahnya, keutamaan. Di balik iman, di balik anugerah Allah juga ada bonus keduniaan, bio, psikososial, spiritual. Dan sebagai pemungkas acara ini, acara saya sampaikan ini, jangan lupa berdoa, pakai doa itu yang dalam hati Fathul Barani. Nabi Muhammad mengajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, anugerahkan kepada saya segala kebaikan yang saya tahu dan segala kebaikan yang tidak tahu. Dan lindungilah saya ya Allah dari yang buruk-buruk yang saya tahu dan yang buruk-buruk yang saya tidak tahu. Dan nanti silakan dipraktekkan lagu Sehat Jarang Sakit Asmarandono ini. Ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa itu yuk zakat, poso, haji, umroh, masuk sedekah dan puasa paling utama. Tinggalkan hal-hal tak perlu,
Al-Minun ayat yang ketiga ya. Hobi aktif bersosial. Persis 10-50 menit jatah waktu habis. Saya akhiri. Mohon maaf ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan di lain waktu. Ya saya kira dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa betul Ustadz kita, Dr. Prof. Susino, SPPD Kager Finasim SNM, yang telah menyampaikan materinya dengan makin sehat dengan puasa. Rasa karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa mungkin lebih jauh lagi kita kupas tuntas tentang puasa untuk menyehatkan badan ini. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa dipertemukan kembali dengan beliau untuk melanjutkan ini, minimal untuk 5 tahun puasa yang akan datang. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian pengajian pejabat dan aparat putaran keempat yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Dan untuk mengakhiri acara pengajian kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membacakan doa syukur dengan melafadzkan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh hadirin dan jamaah pengajian baik yang luring maupun yang daring diucapkan terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang. Kami akhiri bidayah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.